Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Medan. Saya, Betty Wahyu Inarni, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, program studi perhotelan dan jasa pariwisata, dengan nomor Indo mahasiswa 9223 412838, nomor UKG 2015 0191 1012. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar sebagai syarat UKIN PPG di SMK Negeri 1 Pracimantoro dengan materi penanganan dan pengantaran barang bawaan tamu check-in. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oh, jadi ulangi. Luar biasa. Baik, kalau sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, minta tolong salah satu untuk menyiapkan kelas. Anggit, bisa minta tolong menyiapkan kelas? Kita akan duduk siap gerak untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Cukup. Coba kalian tengok kanan kiri kalian di laci, apakah sudah bersih atau belum? Nah, bagus kalian semuanya menjaga ini ya, kebersihan. Di laci juga nggak ada kan? Baik. Silakan minta tolong untuk berdiri semuanya, kita cek kelengkapan kalian. Kalau sudah silakan cek teman kalian masing-masing teman yang ada di hadapan kalian. Sudah lengkap semua? Aman? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya Bu Betty absen terlebih dahulu. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Semua masuk ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita yel-yel dulu ya. Anggit, dipimpin ya. Sini, coba. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Wah, seru sekali. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar mengenai penanganan dan pengantaran barang bawaan tamu ya. Seperti pelajaran kemarin yang sudah Bu Betty jelaskan gitu ya. Kemarin kita review pelajaran kemarin dulu ya. Kemarin kan sudah dijelaskan ya tugas-tugasnya bellboy, kemudian organization chart atau struktur organisasi kantor depan dan struktur organisasi bellboy kan Bu Betty sudah menjelaskan. Kemudian ada peran dan fungsi bellboy juga Bu Betty sudah menjelaskan. Maka Bu Betty akan memberi kalian sesuatu dulu. Gini, kalau misalnya gitu ya, ada tamu yang datang, pertama kali datang ke hotel, kemudian kan tamunya kan pasti disambut oleh bellboy, kemudian nanti kalian akan mengantarkan ke mana? Untuk check-in ya. Ya, kemudian setelah check-in nanti tamunya akan diantar kemana? Nah, ternyata sampai di room tugasnya si bellboy ini langsung balik ke office atau ke tempat semula atau ke lobby gitu ya. Nah, kira-kira si tamu itu bagaimana? Bingung kan? Ya, padahal itu baru pertama kali loh dia datang ke situ. Apakah kamu jadi tamu gitu ya? Belum pernah ke hotel, kira-kira bagaimana? Bingung. Yang dibingungi apa? Pendapat apa aja? Pasti salah.
akan kita pelajari hari ini. Dan yang terakhir ini untuk melakukan penanganan tadi, nanti kita akan melakukan praktik. Ya, praktik room explaining. Jadi menjelaskan kamar tamu ya, gitu. Kemudian untuk selanjutnya, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah formulir. Ya, formulir penanganan barang bawaan tamu. Kemudian yang kedua bisa dibantu Saskia. Yang kedua adalah jenis barang bawaan tamu. Jenis barang bawaan tamu. Berarti kira-kira kalau di formulis itu seperti ini loh kerjaannya, gitu ya. Oke, untuk mengetahui lebih dalam, ya, mari kita lihat. Kita simak dulu videonya ya. About three performance criteria. The first one is about how do we get confident. The second one is about how. The third one is about avoid providing. Long hair, make sure your uniform clean and neat. Also, don't forget the neck. Oke, jadi begitu ya videonya. Ya, kita tapi Bu Betty ini mau ngecek apakah kalian tadi menyimak atau tidak. Kira-kira siapa yang tahu siapa nama tamunya? Mrs. Sarah and Pauline. Ya, jadi ada dua ya, Miss Sarah dan Miss Pauline. Nah, terus kira-kira videonya tadi itu bercerita atau dia sedang ngapain? Untuk video yang tadi itu kegiatan mengantarkan menyambut tamu, waktu tamu kedatangan tamu, lalu mengantarkan ke lobi, lalu menghidangkan welcome drink, lalu mengantarkan tamu ke room dan menjelaskan tentang fasilitas. Ya, oke, terima kasih Ila. Jadi benar ya, tadi itu adalah bagaimana bellboy itu berperan ini apa namanya menyambut dan mengantarkan tamu menuju kamar, kemudian menjelaskan fasilitas yang ada di kamar tersebut, apa saja dan bagaimana cara menggunakannya, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita mulai ini ya, penjelasan sedikit. Ini adalah mengenai pengertian barang bawaan tamu. Coba Karlin bisa mungkin dibaca sebentar. Pengertian barang bawaan tamu. Barang bawaan tamu adalah segala jenis tas atau koper yang biasa dibawa oleh tamu pada saat berpergian. Ya, jadi segala jenis tas yang dibawa oleh tamu pada saat berpergian, barang bawaan tamu. Contohnya kira-kira apa nih namanya yang pertama? Kemudian yang gambar kedua warna pink? Ya, kemudian yang selanjutnya? Garment. Siapa yang tahu kegunaannya garment bag? Yang ini namanya apa sih yang hijau? Untuk jas bisa, untuk jaket bisa, untuk celana bisa. Ya, untuk membawa, biasanya untuk membawa jas ya. Jadi itu nanti posisinya akan di sini ya. Ini apa sih namanya? Rolly. Betul sekali, kalian semua pinter ya. Nah, untuk formulir yang digunakan bellboy itu ada beberapa ya. Ada yang namanya luggage, dan yang kedua ada ya. Jadi kalau luggage tag itu digunakan untuk menandai ya. Kalau bellboy rangka digunakan untuk mencatat aktivitas bellboy. Betul. Jadi itu digunakan untuk mencatat atau segala aktivitas bellboy gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah prosedur penanganan pengantaran barang bawaan tamu. Yang pertama, ya, greeting atau menyapa. Kemudian yang kedua ada
Menawarkan bantuan. Oh, ada yang bisa saya bantu gitu. Kemudian yang selanjutnya mengkonfirmasi status reservasi. Jadi, apakah kamu itu sudah reservasi atau belum? Ya, kalau sudah reservasi berarti kan dia akan ada di daftar tamu yang diharapkan datang atau EAL atau expected arrival list. Dari sini, dari semua penjelasan Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Iya, Yulia, silakan. Apa yang dimaksud dengan stacking teknik? Baik, terima kasih Yulia untuk pertanyaannya. Baik, sebelum Bu Betty menjelaskan hal atau menjawab yang ditanyakan oleh Yulia, apakah ada di antara kalian yang mengetahui jawaban dari pertanyaan Yulia? Belum ya? Oke, jadi ada dua teknik membawa barang bawaan tamu. Yang pertama ada lifting teknik dan yang kedua ada stacking teknik. Nah, untuk lifting teknik ini itu adalah teknik mengangkat barang bawaan atau membawa barang bawaan tamu dengan memperhatikan tanda atau sign yang ada di barang bawaan tamu ya. Di antaranya itu ada namanya oh iya, berarti kamu pernah baca ya Yulia. Ya, ada namanya this way up. Itu gambarnya ada panah ke atas ya. Artinya adalah ya bagian atas dari barang tersebut dan sebagainya. Nanti bisa kalian baca lagi di modul ya. Ya, jadi begitu Yulia, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Sekarang Bu Betty akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik. Itu. Jadi nanti akan kita kerjakan secara berkelompok. Ya, sekarang kalian bisa lihat dulu. Itu ada beberapa kasus yang terjadi ketika menangani barang bawaan tamu. Tapi sebelum kalian mengerjakan, Bu Betty akan membagi kalian dalam 5 kelompok. Gitu ya, bisa kalian lihat di slide pembagian kelompoknya? Ya, bisa ya. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya. Tinggalkan itu di meja. Nah. Oke, semua sudah dapat kelompok? Kelompoknya masing-masing? Sekarang silakan kalian kerjakan. Bu Betty beri waktu 15 menit ya. Ayo buka kanvanya. Kalian boleh slide, boleh juga dibikin apa? Poster boleh ya. Ya, ini sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Google bisa ya, kalian bisa browse kalian boleh. Ya, untuk bisa melengkapi jawaban kalian. Jadi kalau yang ini apa yang harus dilakukan di kepinjol ini? Pertama, apa? Biasanya kalau sepak itu tidak bisa dijadikan satu dengan biasanya dia dibawa di tas ransel. Ada kesulitan nggak? Belum ada ya? Lancar ya? Waktunya 5 menit lagi ya? Iya. Apa yang dikonfirmasikan? Bahwa ada barang yang salah. Berarti ya lewat dokumen WA ya? Ya, Yulia, silahkan dikirim lewat WA. Oke, sudah selesai semuanya? Siapa yang akan maju presentasi? Oh,
sini kami ingin mempresentasikan apa yang hasil diskusi kami penanganan bellboy terhadap tamu. Setelah kami diskusikan mengenai masalah tersebut, maka kami memecahkan masalah tersebut dengan cara yang pertama adalah meminta maaf bahwasanya barang bawaan atau suitcase dari tamu Mr. Anggit tersebut tertukar dengan kamar nomor 608. Yang kedua adalah menindaklanjuti dengan menjelaskan atau mengkonfirmasi bahwa suitcase-nya tertukar. Ketiga adalah menukar barang bawaan tamu tersebut dengan meminta maaf kepada tamu pada nomor 608. Ada yang ditanyakan mungkin? Saya, Ya. apa yang harus kita lakukan jika tamu masih marah-marah kepada kita, dan apa yang harus dilakukan oleh bellboy pada saat situasi tersebut? Yang pertama adalah sikap kita dengan mendengarkan dulu mengenai keluh kesah yang diberikan tamu, walaupun tamu marah-marah, tetapi kita sebagai seorang bellboy harus bersikap dengan sopan, santun, ramah, dan selalu tersenyum kepada tamu, serta memberikan solusi agar masalah tersebut dapat diselesaikan tanpa mengganggu kenyamanan tamu. Bisa dilanjut untuk kasus yang ketiga? Baik, silahkan. Studi kasus ketiga, Sloka adalah tamu dari kamar 304 yang menitipkan es krim yang tentunya harus diletakkan pada freezer, tetapi karena kelalaian Anda, maka barang titipan Sloka tidak ditaruh pada freezer. Apa yang harus Anda lakukan dan bagaimana cara untuk menghindari agar tidak terjadi hal yang sama? Baik, dalam situasi tiga ini, setelah kami diskusikan bersama-sama, kita memecahkan suatu masalah tersebut. Yang pertama dengan cara meminta maaf atas kelalaiannya, yaitu tidak memasukkan es krim ke dalam freezer kepada tamu. Yang kedua adalah mengkonfirmasi atas kesalahan dan bertanggung jawab, yaitu untuk mengganti atau mencarikan es krim yang baru lagi. Dan yang ketiga adalah sebagai catatan dan agar tidak lupa, ya, untuk membuat catatan kecil atau not agar selalu ingat dan tidak lalai dengan tugas yang diberikan atau tanggung jawabnya. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman mengenai hal tersebut? Ya, sudah cukup jelas kali ya? Ya, oke. Silakan ditutup mungkin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kembali. Studi kasus yang pertama itu adalah Mr. Anggit dari kamar 203 komplain gitu ya, karena suitcase-nya ternyata tertukar dengan suitcase orang lain. Mungkin pada saat check-in itu crowded ya, jam check-in, tamunya full. Nah, di sini bellboy tidak teliti. Jadi kenapa? Tertukar kan? Ya. Nah, bagaimana Anda menghadapi situasi seperti di atas? Yang pertama memang ketika kita menghadapi tamu komplain itu yang harus kita lakukan adalah mendengarkan dulu. Jangan menyela, kita harus mendengarkan dulu apa yang dikeluhkan oleh tamu tersebut. Betul, nanti kalau sudah, kalau misalnya di situ situasinya sangat ramai dan tamunya komplain, mungkin kita bisa ajak minggir dulu ke tempat yang lebih tenang gitu ya. Biar kalian bisa menyerap informasi dengan baik dan juga tidak terganggu oleh biar tamunya juga tidak tambah emosi gitu ya. Jadi kita ajak dulu menepi supaya kita cari tempat yang agak tenang. Setelah itu minta maaf dan kemudian segera memberikan solusi ya. Itu tadi harus ditelusur. Tadi kopernya ada di mana. Setelah ketemu kopernya ada di mana, nanti akan kita segera berikan lagi kepada Mr. Anggit gitu ya. Jadi ketika kita, itulah kenapa kita itu sebagai bellboy harus selalu teliti dan fokus ketika kita bekerja. Ya salah satunya tadi crowded, terus tadi tertukar, ya kan? Mungkin di situ ada handuk, barang pribadi dan sebagainya. Mungkin dia mau mandi, Mr. Anggit mau mandi, ternyata loh kok bukan barang saya. Mungkin seperti itu. Ya, jadi didengarkan, kemudian ketika kalian akan melakukan tindakan atau memberikan solusi, nanti jangan lupa kalian harus punya
ini kasih waktu. Oh baik Bapak, saya akan menindaklanjuti mungkin atau ini akan selesai dalam waktu setengah jam atau 1 jam. Ya itu harus ditepati waktunya ya. Atau kalau misalnya mungkin belum ketemu ya kalian harus update informasi kepada tamu tersebut bagaimana kemajuan kalian dalam menangani komplain. Biar tamunya juga nggak merasa menunggu-nunggu gitu ya. Nggak bertanya-tanya ini komplain saya ditindaklanjuti nggak sih gitu ya. Oke, nomor 2. Mr. Cynthia, Mrs. Cynthia membawa barang bawaan yang banyak itu ke hotel. Nah, gitu ya. Sebenarnya kalian sudah sigap gitu ya, sudah cepat untuk menolong Miss Cynthia. Tetapi sayangnya tidak diperhatikan, betul. Yang harusnya tidak ditumpuk malah ditumpuk. Lah itu kan bahaya sekali ya. Ya nanti kalau barangnya rusak bagaimana? Kalau di dalamnya ada laptopnya? Ya, bagaimana? Ganti dong. Iya, kalau harganya berapa? Kalau harganya mahal banget gimana? Nanti nggak jadi gajian dong. Ya, jadi memang itu harus teliti. Sekali lagi harus teliti ketika kita bekerja. Karena yang namanya bekerja itu pasti ada resiko yang harus kita hadapi. Nah, bagaimana supaya resikonya itu tidak terlalu besar untuk kita ya. Tadi kita harus bekerja itu harus hati-hati, harus fokus, harus hati-hati, harus teliti. Itu. Kemudian untuk studi kasus yang ketiga, ada tamu yang bernama Mrs. Loka menitipkan es krim. Gitu ya. Es krim itu kan harus dalam keadaan beku kan? Ya, ternyata mungkin saking sibuknya gitu ya, lupa. Es krimnya tidak dimasukkan ke dalam freezer. Tahu apa yang terjadi? Iya, pasti mencair gitu. Nah, kalau mencair, ya gimana? Ya harus minta maaf kepada tamu. Setelah itu solusinya ya harus menggantinya gitu. Nah, kalau misalnya untuk menghindari hal-hal tersebut seorang bellboy, maka ketika kita menerima barang milik tamu yang dititipkan, maka sedapat mungkin harus atau wajib kita konfirmasi barangnya apa. Apakah ini perlu di freezer atau tidak gitu. Jadi konfirmasi kepada tamu. Ya, betul. Kalau misalnya membawa barang tamunya ngasih barang untuk dibawa ke kamar. Nah, biasanya kan ada laptop ya. Nah, supaya laptopnya nggak ketumpuk, berarti harus kita lakukan adalah mengkonfirmasi lagi kepada tamu, Bapak, Ibu, apakah di sini ada laptopnya, begitu. Ya, supaya tidak ketumpuk. Ya, kalau ketumpuk kan bahaya banget, pasti rusak laptopnya. Begitu ya. Apakah ada yang ditanyakan dari studi kasus ini? Tidak, saya rasa cukup jelas ya. Oke, yang terakhir adalah nanti kita akan praktik untuk explain room facilities. Sebelum kita menuju ke kamar, nah kita explain dulu di sini. Latihan menjelaskan fasilitas kamar tamu di sini. Jadi nanti kalian berimajinasi. Ini adalah seolah-olahnya ini adalah ruang atau kamar tamu. Jadi nanti kita umpamakan sana pintunya gitu ya. Tamu masuk gitu. Kemudian nanti di sini boleh nanti ada TV, ada kemudian AC dan sebagainya. Nah, kemudian nanti sebelah sana ada bathroom dan yang depan bathroom itu nanti ada wardrobe-nya atau apa wardrobe? Ruang ganti. Ya, lemari, almari gitu ya. Nah, di situ gitu ya. Oke, mungkin ada kelompok yang mau berlatih untuk explaining room facilities? Oh, kelompoknya Ila dan Dini. Ini yang mau maju berdua. Oke, silahkan. Ini yang jadi guest-nya siapa? Guest-nya Dini dan bellboy-nya Ila. Oke, yang lain tolong diperhatikan ya. So, Mrs. Dini, this is your room, and please wait a moment. I will check your room first. Yes, yes. Toc toc toc, bellboy. Toc toc toc, bellboy. Toc toc toc, bellboy. Excuse me, bellboy, please. Just wait a minute, Mrs. Dini. I will check your room first. Okay, fine.
Please come in, Mrs. Jenny. So, Mrs. Jenny, may I explain about the room facility? Yes, of course. So, Mrs. Jenny, at here we have the wardrobe, and inside the wardrobe we have the bathrobe and also the safety box. And next, at here we have the television with the local and international channels, and this television also connecting with the Netflix and VTV. Yes. And here we have the remote for the television, and if you wanna control the air conditioner, you can use the remote. And the next, here we have the work desk, and also has the complete condiment like the tea, coffee, cream and sugar, and the water. And here's the telephone. If you need something, you can call at our telephone. And the next and the last one is our bedroom. Inside the bedroom, we have the bathtub, shower with the water heater and the cold water, and also has the complete amenities inside the bedroom. Yes, I got it. I think that's all about our facility at the room. Maybe do you have any question? Yes, I have some question. And how about if I need the help or I need more information about this hotel? So, if you need help or anything else, you can press the button of 001 and you will connect in at the front office. Yes, I got it. Yes. Anything I can help you, Mrs.? And how about the hotel facilities like swimming pool or restaurant? How about the time open hours? Alright, so for the other facilities, we have the spa, gym and the swimming pool at the 10th floor, and this is open start from 6 a.m. till the 10 p.m. Yes, I got it. Alright, Miss Jenny, I think I can help you maybe. That's enough. That's all very good. Alright, Miss Jenny, I hope you enjoy your holiday and have a nice day. Have a nice day too. Thank you. Bagus sekali, terima kasih, tepuk tangan dulu. Keren sekali ya. Jadi besok ketika kita pergi ke praktek di kamar ya kira-kira seperti itu. Nanti kita akan menggunakan dua bahasa ya. Yang satu pakai bahasa Inggris dan yang satunya lagi pakai bahasa Indonesia. Jadi kali ini setelah kita selesai melakukan praktek, Bu Betty akan mencoba untuk memberikan kalian kuis. Ayo segera join biar bisa saya mulai. Oke, semua sudah selesai ya? Kalian bisa lihat hasilnya? Ada yang dapat 100? Tapi sayang sekali ini kelihatannya Bima harus mengulang. Nanti bisa kita ulang lagi ya Bima ya? Ya, tepuk tangan kita sudah mempelajari tadi ya. Kira-kira ada yang ingat nggak? Atau kesimpulannya apa nih yang kita bisa pelajari hari ini? Dini mungkin bisa membantu Ibu untuk mereview yang kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita udah belajar tentang bellboy atau tugas-tugas bellboy seperti SOP, cara luggage up, luggage down, juga menangani tamu sedang check-in, mengantarkan ke kamar dan lain-lain. Ya, baik. Kira-kira bermanfaat atau tidak apa yang kita pelajari hari ini? Manfaatnya apa? Oke, sebentar. Mungkin Danu yang mau bilang manfaatnya apa, Dan? Oh ya, jadinya nggak tahu tadi bukan tugas bellboy apa, sekarang jadi tahu ya? Ya, betul. Nah, kemudian sikap positif apa nih yang bisa kita dapatkan dari penanganan barang bawaan tamu tadi? Satu, kita bekerja harus berhati-hati.
ya? Ya. Tolong dipersiapkan untuk materinya, nanti akan Ibu kirim melalui WhatsApp grup. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Amit untuk berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa, dimulai. Oh,